صاح شاوش ماجده وانجلارين كربيه وانجلارين كربيه يا رياح الصفا من نحول أحباب حبي ذي دواعي الهوى تنشي وتبدي وتنبي تنشي وتبدي وتنبي لحظتني العناية نور عيني المربي أحلى ولا المربي ما اهتديت لربي ما اهتديت لربي لاحظتني العناية نور عيني المربي أحلى ولا المربي ما اهتديت لربي ما اهتديت لربي أحلى ولا ما نديت يا ربي بربي شو دواعيه تدعو والملبي يلبي والملبي ملبي والعنايات لأهلها تراعيه تربي ذات لاحظ في الشرق وهذا بغربي شرقي وهذا بغربي قربت ذا عقصاد ذا بعدل المربي كم وكم عابد في العشيان عشيان غارق مكبي عشيان وغارق مكبي عنده الجو يا مسعود مظلم
مجبي حب نود الصفا نجدي وشرقي وغربي نجدي وشرقي وغربي حب نود الصفا نجدي وشرقي وغربي وشرقي وغربي بخت من كان في الصفية سيار لصحبي وسير لصحبي أو مسافي طريقي أو سعف ركبي أو سعف ركبي أو سلك مسلكي أو سرفي وصدر بدربي في وسط جربي شوف حبيبي يجربني إلى خير سير بيه إلى خير سير بيه جو دعاه للوفايا نون دي عينه بتبي نون بعينه بتبي واسعفوا باللقاء واجل كثوفات قلبي كثوفات قلبي قربوني وقراني مع خير حزبي مع خير حزبي والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء والصالحين والدين الحاضرين من شيخنا أجمع الفاتحة أن الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الأحداث واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين من شيخنا أجمع الله أكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدين والآخرة كما أسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fatih lima ughliq wa khatiman lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ala ashabihi
وحق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dalam keadaan sehat walafiat, umur yang panjang, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini suatu ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan taufiknya, Allah menurunkan hidayahnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu kemarin kita sudah menjelaskan daripada furudul wudu, begitu juga sunnah-sunnah di dalam wudu, dan begitu juga kita sudah praktek dari awal sunnah wudu sampai terakhir daripada sunnah wudu. Tapi yang tidak kita sebutkan kemarin doa-doanya. Doanya dari awal sampai terakhir. Nah, mungkin insyaAllah kalau doa wudu semuanya hafal kan? Semuanya hafal doa daripada doa wudu. Di sini kita meneruskan faslun an-niyah. Apa itu niyah? Niat disebutkan qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai' bertujuan sesuatu, muqtarinan bi fi'li berbarengan dengan perbuatan. Itu dikatakan niat. Ada di luar dalam niat itu namanya azmun. Azm ini keinginan. Kalau dalam bahasa kita cita-cita atau sesuatu yang kita inginkan tetapi belum kita lakukan, itu dikatakan azam. Sama misalnya dari rumah, ente mau kemana? Ana mau sholat di masjid, ana mau sholat di musola. Ketika dari rumah kita sudah ada di dalam hati menyimpan sesuatu, itu dikatakan niat atau azam. Itu namanya azmun, keinginan. Berbeda dengan niat. Kalau niat berbarengan bertujuan sesuatu, berbarengan dengan perbuatan, itu dikatakan niat. Ala kulli hal, di dalam madhab kita Syafi'i, niat sama azam, maka ada pendapat mengatakan azam itu menduduki kedudukan niat. Ya, dia menduduki daripada kedudukan niat. Tetapi dibedakan antara fuqaha ahlu fikih, disebutkan niat itu intinya bertujuan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Itu dikatakan niat. Intinya di luar daripada itu cuman keinginan atau cita-cita. Nah, ini beda daripada niat sama azam, keinginan. Wa mahaluha al-qalbu. Tempat niat di mana? Di dalam hati. Jadi ada sebagian daripada faham-faham apa? Sempalan atau faham-faham yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi dia mengatakan, notabene-nya dia mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi dia keluar daripada kata Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dia tidak bermadhab. Dia mengatakan buat apa kita ketika niat dilafatkan. Nanti disebutkan oleh Imam Syafi'i. Wa mahaluha al-qalbu wa talaffud biha sunnah. Jadi kalau masalah pembahasan melafatkan niat sunnah seperti kita wudu. Awaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Atau niat salat biasanya usolli ya fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblah ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Pembahasan tentang melafatkan niat itu tidak usah dipermasalahkan. Karena intinya niat dalam madhab kita Syafi'i diniatkan di dalam hati hukumnya wajib, dilafatkan hukumnya sunnah. Bagaimana kalau kita tidak melafatkan? Ya boleh sah. Yang penting niatnya dalam hati. Kenapa ulama mengatakan kok disunnahkan dalam madhab Syafi'i melafatkan niat? Yusa'idul lisan, untuk membantu lisannya kita ini menyampaikan ke dalam hati. Jadi ungkapan hati kita ya kita realisasikan di dalam lisannya kita. Jadi apa niat kita lafatkan, itu sunnah. Jadi tidak ada perdebatan. Mau dilafatkan silakan, mau tidak dilafatkan juga tidak masalah. Fadhol, silakan. Tapi dalam madhab Syafi'i ada poin, di antaranya kalau kita lafatkan seperti usolli, fardhu isya'i, arba'a raka'atin itu sunnah, arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah sunnah ma'muman lillahi ta'ala. Ini kita lafatkan ala kulli hal, diperbolehkan dalam madhab kita Syafi'i. Diambil dari mana? Apakah Nabi SAW pernah melafatkan di dalam wudu atau di dalam sholat? Nabi pernah melafatkan niat ketika beliau haji. Diambil dari hadis dari Nabi SAW. Karena hadisnya Nabi itu qol atau fi'il atau takrirnya Nabi atau sesuatu yang terlintas di dalam hatinya Nabi itu dikatakan hadis. Orang yang melakukan mengerjakannya dapat pahala. Maka diambil dari hadis itu bahwasanya Nabi pernah melafatkan niat. Maka dimasukkan oleh Imam Syafi'i di dalam wudu dan di dalam salat. Jadi kalau ada yang tanya, pernah tak Nabi melafatkan niat? Pernah. Dalilnya di mana? Ketika Nabi haji. Melafatkan Nabi SAW di dalam niat. Ala kulli hal. Ini dalam mazhab kita Syafi'i, wa mahaluha, tempatnya adalah di hati, wa talaffud biha sunnah, melafatkannya hukumnya adalah sunnah. Sudah. Ente boleh tidak melafatkan, ya kalau kami tetap melafatkan. Tapi untuk makmum, kadang-kadang makmum ini yang ngajarinya sebenarnya imam. Kalau imam itu mulai dia masang mic, usolli, usolli, kencang usolli, supaya ngingati makmum di belakang. Kita ini lagi sholat, usolli katanya. Ya usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblah imaman lillahi ta'ala. Dia takbir, makmum usolli juga. Kadang lebih kencang usollinya dari usolli imam. Kalau mendatangkan daripada was-was atau ngilangin khusyuk daripada makmum yang lain atau imam yang lain, inti usollinya pelan pelan sekiranya kedengaran telinga sudah cukup. Usolli fardhu maghribi thalatha. Allahu akbar. Itu dilafadzkan sunnah. Kalau takbir itu rukun sholat. Itu namanya rukun kauli, dia harus kedengaran telinga. Allahu akbar. Kalau usollinya tidak kedengaran telinga, tidak harus kencang. Yang penting kita lafadzkan ya usollinya. Ala kulli hal. Pelan-pelan, jangan terlalu kencang-kencang. Malahan kadang makmumnya lebih kencang dari solinya, lebih kencang dari imam. Wa waktuha, kapan waktu niat? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Awal niat di dalam wudu
itu ketika awal sebagian daripada wajah. Kemarin kita sebutkan contoh kalau kita wudu, ngambil air misalnya. Di tangan dua kita ngambil air, nawaitul wudu'a, diangkat ya. Nawaitul wudu'a ini ketika air sudah masuk kita niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, berbarengan kita siram li raf'il hadatsil asghar. Ya, berbarengan dengan niat, dilafadzkan sunnah, tapi dihadirkan dalam hati. Nah, terkadang kita melafadzkan niat, hatinya entah kemana, wallahu a'lam. Yang biasanya kalau wudu itu kalau kita lafadzkan niatnya berbarengan, itu biasanya. Nah, yang agak melenceng sedikit di sholat. Kita niatnya usolli, tapi hatinya entah kemana entah. Ketika takbiratul ihram juga Allahu Akbar, sudah takbir, imamnya baca Al-Fatihah, ini mulai hatinya berjalan. Dia jasadnya hadir, ada ngikuti imam, tapi hatinya keluyuran. Hebat ya. Jadi dia sholat ngikuti imam, dengar nyimak Al-Fatihah, tapi hatinya keluyuran. Ada yang ke pasar, ada yang di warung, ada yang di toko, ada yang di rumah, ada yang mikirin anaknya, ikut juga mikirin anaknya ketika di dalam sholat. Ada urusan misalnya politik dan yang lainnya, urusan kuliah, urusan kerja, semuanya itu ikut juga ketika di dalam sholat. Nah, ini jadi ketika kita niat itu hati kita dihadirkan. Hati kita dihadirkan, difokuskan bahwasanya kita menyembah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita sama manusia kalau ketemu sama pejabat misalnya, sudahlah taruhlah kita ketemu sama presiden. Itu khusyuknya seperti kucing mau nerekam ikan. Khusyuknya, insyaallah. Tapi kalau lagi sholat hatinya wallahu a'lam kemana? Nah, itu kita hadirkan, lebih hebat khusyuknya kucing daripada kita ya, kalah kita sama kucing. Kucing itu Masya Allah, kalau ada tuannya lagi motong ikan, dia diperhatiinnya sambil tawaduk dia. Terus sambil duduk, wah, matanya gitu penjamin. Tuannya masuk ke dalam rumah, ikannya ditinggal, laju selesai ikannya habis. Nah, itu khusyuknya kucing. Nah, jadi kita belajar juga sama kucing ya. Boleh belajar sama kucing, khusyuk dan kucing. Nah, jadi ketika kita takbiratul ihram, kita niat hatinya dihadirkan. Jangan sampai kita lalai. Karena kenapa? Karena di dalam ibadah, di dalam sholat, ya, di dalam ibadah dan di dalam sholat itu, contoh misal sholat, ada titik ketika kita diberikan khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah diterima oleh Allah ibadahnya kita. Banyak kita lalai, rakaat pertama mikirin ini, rakaat kedua hilang lagi, fokusnya hilang. Rakaat ketiga hilang fokusnya, rakaat keempat hilang fokusnya. Sampai mau salam juga imam sudah salam, dia masih tidak fokus, hilang. Baru kedengar, oh imam salam, baru dia salam. Wabil khusus ketika sholat subuh. Sholat subuh malamnya begadang, pas lagi sholat ngantuk. Ini tidak tahu fokusnya kemana, wallahu a'lam. Ya, kalau tidurnya dalam keadaan sholat, makin duduknya mantap, itu sholatnya sah. Kalau dia dalam keadaan posisinya berdiri, tidur, batal sholatnya. Karena kenapa? Karena tidur dia. Karena tidur itu tidak tahu apakah dia buang kentut atau tidak. Nah, tapi kalau dia duduknya makin mantap di bumi dan tidak bergerak sama sekali, ini diperbolehkan oleh ulama, wudunya tidak batal. Nah, kecuali kalau tidur dalam sholat, apalagi dalam keadaan berdiri. Bisa angin itu keluar, maka membatalkan sholatnya. Nah, intinya ketika kita niat itu fokus ya. Fokus kita niat.
Sama kayak kita makan. Makan apa misalnya? Makan yang paling nikmat misalnya. Lagi makan nasinya basmati, nasi biryani, sudah tuh tengahnya daging, masih hangat, panas. Kita makan itu fokusnya. Fokus kita makan. Ambil lauknya, sudah tuh makan lagi. Ada air minum, kita minum. Fokus dia. Di fokusnya di satu titik. Fokusnya di satu titik. Maka itu dikatakan khusyuk. Ada orang yang makan tidak khusyuk? Ada. Inti misalnya lapar nih, lapar habis syughul, habis kerja, akhirnya makan nasi bungkus. Dan lauknya itu memang lauk yang paling inti suka. Ya kan? Lapar inti buka, langsung fokus inti makan. Kayak itu inti ibadah. Seperti itu inti sholat. Inti fokuskan satu titik ketika kita ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa waqtuha inda ghusli awali juz'in minal wajah. Awal daripada niat itu ketika kita membasuh daripada awal basuhan. Airnya tidak masalah. Kemarin ada yang bertanya, kayak mana seandainya kerannya dihidupin, air ngalir terus atau misalnya ketika kita nyiram, ya pakai canting atau pakai timba itu kita siram, sudah disiram wajahnya, airnya ngalir baru niat, boleh? Boleh. Ya, tidak boleh itu kapan? Niatnya dulu baru dia siram wajah. Dilafatkan sunnah, boleh dia nyiram dulu. Ketika niat dulu dia lafatkan niat, setelah itu dia nyiram baru diikrarkan di dalam hati. Sahaja aku niat wudu fardu karena Allah lillahi ta'ala. Itu boleh, langsung dia siram berbarengan dengan perbuatannya. Wa tartib, apa itu tartib? An la yuqaddama udwun ali udwin. Tertib itu dia tidak boleh mendahulukan anggota yang satu dengan anggota yang lain. Beb, ana wudunya sebenarnya wudunya ana tangan dulu lah. Atau wudunya kaki dulu. Sudah kaki baru tangan baru wajah baru ngusap kepala. Boleh? Tidak boleh. Ini tertib hukumnya adalah wajib. Mualah hukumnya sunnah. Apa bedanya tertib sama mualah? Kalau tertib berurutan, kalau mualah dia tidak ada senggang, celah di antara waktunya. Misalnya kalau dalam bahasa itu kalau kita basuh wajah, sebelum kering basuhan wajah ini kita sudah membasuh kedua tangan. Qoblal jafaf, sebelum kering daripada basuhan wajah. Itu dikatakan mualah. Mualah hukumnya adalah sunnah, tertib hukumnya adalah wajib. Ini bedanya. Kita masuk pembahasan tentang air. Faslun al-ma'u qalil wa kathir. Pembahasan tentang air. Air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fis sama, di langit itu ada tiga air. Di bumi dikeluarkan oleh Allah. Dari bumi itu ada empat air. Yang turun dari langit, ma kharaja minas sama, itu air apa? Ma'ul matar. Air hujan. Air hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan bagi manusia yang ada di bumi. Sekarang ini kita bayangkan bagaimana seandainya Allah tidak menurunkan hujan selama 1 tahun. Terbayang enggak? Kemarin berapa bulan? Itu kering. Insyaallah kering. Jangankan kolam kering. Ya, jangankan sumur kita kering, sungai Batanghari pun kita bisa berjalan di dasar sungai tersebut. Saking keringnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada umatnya apa keberkahan, di antaranya adalah
diturunkan oleh Allah air dari langit. Jadi tidak semuanya Allah memberikan keberkahan turun dari langit. Ya, kadang kita lihat kalau kita jalan pakai kendaraan atau pakai jalan kaki di kampung sebelah hujan lebat, di kampung kita tidak hujan. Ya, sekeliling Jambi ini hujan semua. Cuman kota Madia Jambi yang tidak hujan. Karena kenapa? Karena Allah memberi rahmat itu berbeda-beda tempatnya. Nah, tergantung Allah yang menurunkan rahmat tersebut. Dan begitu juga setiap tetesan air hujan yang turun di muka bumi ini itu diiringi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, la tuhsa adaduhu. Maka bilangan malaikat yang mengiringi air tetesan hujan itu tidak tahu bilangannya berapa malaikat. Ada yang bisa ngitung tetesan air hujan? Tidak bisa. Tidak bisa kan? Ada profesor yang ngitung tetesan hujan? Tidak ada. Biarpun sampai botak dia. Sampai botak tidak mampu dia ngitung tetesan berapa banyak tetesan air hujan. Nah, itu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku hambanya. Nah, ini harus disyukuri nikmat tersebut. Dan begitu juga setiap tetesan air hujan tersebut itu adalah rizki yang paling halal murni 100%. Jadi kalau ente pengen minum sesuatu atau menelan sesuatu yang halal 100%, kalau hujan sambil nganga. Jangan dari tetesan atap ya. Jangan dari tetesan atap rumah orang. Terkadang kalau tetesan atap rumah orang itu kemungkinan ya dari sengnya tuh mungkin sengnya seng riba atau sengnya muamalahnya tidak bagus atau muamalahnya tidak sah atau dari sesuatu yang haram atau dari sesuatu yang syubhat. Kalau langsung ente nganga ke langit insyaallah 100% halal, kemurnian halalnya. Nah, jadi kalau hujan jangan takut. Ini kadang orang kita kalau hujan mulai dia besingit dia nyari tempat teduh. Nah, ini hujan. Nah, misalnya kalau waktu senggang, ini pakai ini sudahlah kita mandi hujan lah sesekali, balik biarlah basah-basah kebek. Sekali pergi. Maka di Tarim di Hadramut, kalau orang-orang Hadramut mereka kalau musafir ke Indonesia, jalan ke Indonesia, kalau hujan senang dia. Paling harman, paling gembira, paling senang orang Hadramut ketika datang ke Indonesia kalau hari hujan. Kalau hari hujan dia itu keluar mandi. Karena kenapa? Di dalam air tersebut ada dawa, ada syifa di dalamnya dan ada keberkahan yang Allah turunkan. Kalau orang kita kena hujan sakit kepala. Iya. Ada bisa anak kalau kena kepala ini hujan menyut kepala kata dia. Sebenarnya yang salah hujan apa kepalanya? Kepala dia yang sakit. Yang disalahkan hujan. Sama kayak makan kambing. Apa yang tidak makan kambing? Darah tinggi, kolesterol, apalagi gula naik misalnya. Dan yang lain lah, penyakit-penyakit yang lain dia ceritain. Sebenarnya kambing itu tidak menyebabkan darah tinggi. Karena ente yang punya penyakit, bukan kambing. Kalau ente makan kambing penyakitan, iya mungkin menimbulkan penyakit. Jadi jangan nyalahkan makanan, ente salahkan diri ente karena penyakitan. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, diturunkan air hujan. Dan air hujan tersebut ada kalanya dia menjadi pengobat, penyembuh, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang juga hujan tersebut menjadi azab. Kalau hujannya tidak berhenti-berhenti setahun. Tidak berhenti-berhenti 24 jam selama setahun. Yang mana dulu tenggelam? Perumahan tenggelam. Setelah itu baru mulai Kampung Manggis tenggelam. Karena banyak rumah sudah tuh tempat resapannya sudah
tidak nampung lagi. Kadang hujan 3 hari 4 hari, kadang rumah banjir. Nah, itu sudah azab yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka hujan tersebut jangan kita buat apa yang Allah berikan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang hebatnya apa? Yang hebatnya anak kecil. Anak kecil itu mau hujan, banjir apapun dia tetap happy dia. Senang. Malahan sudah tahu banjir, bahaya bakal mati dia tetap renang dia. Nah, itu happy-nya anak kecil. Nah, jadi kalau kita selaku hamba Allah mau dikasih Allah bagaimanapun ujian, cobaan, tetap kita jalani. Ya, kita tabah. Ya, tetap kita jalani apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Setiap Allah turunkan itu pasti ada yang Allah berikan kepada hamba tersebut berupa kenikmatan, berupa rahmat yang Allah cucurkan kepada hamba-hambanya. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu air yang diturunkan dari langit. Kedua, air yang diturunkan oleh Allah dari langit itu namanya ma'ul thalaj. Atau air apa? Air salju ya. Pernah kejadian, mungkin di Indonesia juga pernah kejadian. Kalau di Hadramut, waktu awal Al-Fagir belajar di Rubat Tarim, lama udah hujan. Kalau di Tarim itu hujannya setahun sekali. Sudah setahun sekali hujannya rintik-rintik cuman. Pernah kejadian hujannya agak lebat dikit lah. Dari rintik-rintik itu agak lebat dikit, tapi keluarnya es bongkahan es batu. Dari langit jatuh kelenting bunyinya. Itu Masya Allah, santri paling senang kalau hujan. Paling senang kenapa? Main pelosot-pelosotannya. Ya, lari-larian ya. Senang karena hujan. Nah, itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan salju. Hujan salju yang diturunkan Allah dari langit. Di Indonesia pernah hujan salju? Tidak pernah. Pengen. Usah kaget. Iya. Mudah-mudahan ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit adalah apa? Embun. Embun yang diturunkan oleh Allah dari langit. Nah, ini suatu kenikmatan. Macam-macam, ada yang berbentuk air, ada yang berbentuk es, salju, ada yang berbentuk dibilang air bukan, dibilang salju bukan, tapi dia agak berembun dia. Nah, itu suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya. Pernah minum air embun? Pernah. Nah, ini kalau yang pernah ini biasanya pernah ikut jadi qori ya. Ya, supaya suaranya bagus. Maka kalau zaman dulu kita taruh wadah di atas loteng atau di atas seng itu, ditaruh. Kaki kalau bangun pagi-pagi nengok sudah sedikit cuman, tidak ada banyak dia penuh. Kalau penuh itu hujan namanya. Dia sedikit airnya. Nah, itu diminum bagus untuk dikonsumsi. Tapi kalau zaman sekarang ini banyak asap, ya banyak apalagi debu, hama-hama yang lain. Nah, kalau inti taruh insya Allah mabuk inti minumnya. Nah, tapi kalau ada satu khusus satu daerah ya, tidak ada semuanya. Nah, kalau di Jambi insya Allah masih aman. Di Hadramut ada embun enggak? Di Hadramut ada? Pernah ke Hadramut? Ya, kayaknya enggak ada di Hadramut embun. Ya, karena di daerahnya panas. Dan begitu juga ada waktu dinginnya ada. Waktu dinginnya ada, waktu panasnya ada, tapi lebih enak musim panas daripada musim dingin.
Itu 3 macam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manazala minas sama, yang diturunkan oleh Allah dari langit. Tiga macam. Mator, apalagi ma'ul thalaj, ma'ul barat. Yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi ada 4. Mana ba'a minal ard, yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi ada 4. Pertama adalah ma'ul bahar, air apa? Air laut. Air laut yang Allah keluarkan dari bumi. Itu asal muasalnya di dalam kitab Baijuri. Syarah Baijuri disebutkan bahwasanya asal muasalnya air laut itu hulwun. Ya, rasanya manis. Ya, rasanya manis air laut itu. Ngapa kok bisa asin? Karena disebabkan bumi menelan air yang manis tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diperintahkan ibla'i ma'aki. Telanlah airmu, ditelan oleh lautan tersebut. Ketika ditelan kering airnya. Nah, kenapa? Karena tanah yang memang diairi dengan air laut, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kering ditelan oleh bumi, maka keluar lagi air asin. Itu sebab asal muasalnya air laut itu manis. Kok bisa asin? Pernah ketemu ente air sungai atau air laut manis? Belum pernah. Belum pernah ente ya. Sama, tapi belum pernah juga. Jadi intinya air laut itu awalnya manis, setelah itu bumi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditelan airnya, dikeluarkan oleh Allah air asin. Itu asal muasalnya. Setelah itu ma'un nahar, air sungai. Ya, alhamdulillah sungai Batanghari itu airnya keruh. Dari dulu atau baru-baru inilah? Memang dari dulu ya. Dari dulu. Memang keruh. Nah, tapi alhamdulillah ya, di Batanghari airnya kayak gitu. Tapi di wilayah daerah-daerah lain itu lebih parah lagi malahan. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna keping-pingan airnya. Karena kenapa? Karena sudah banyak limbah. Ya, sudah banyak limbah yang merusak daripada air tersebut. Nah, itu alhamdulillah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'un nahar. Setelah itu ma'ul bi'ir, air sumur. Air sumur yang digali tanahnya, dipasang polongan atau manual atau dipasang batu bata, itu jadi dia air sumur. Yang terakhir adalah ma'ul bi'ir, mata air. Nah, ini 4 macam mana ba'a minal au nazala minas sama, yang keluar dari langit 3 macam, yang dikeluarkan dari bumi ada 4 macam. Itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah, ini suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ada manusia yang bisa buat air? Ada? Misalnya PT apa? Le Mineral misalnya. Ya, kami buat air kata dia. Hebat dia bisa buat air. Ya, ini botolnya aja, kemasannya. Tapi yang tetap menciptakan air adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan air. Tidak ada yang bisa menciptakan air. Itu alhamdulillah kita syukuri, itu adalah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa air yang Allah berikan kekhususiatan. Maka disebutkan di dalam syair, Abdul miyahum ma'un gad naba bina asabi'in nabiyil mujtaba.
yalihu ma'u zamzamu fakautharu fanilul misri thummal bagil anharu. Afdhalul miyahu ma'u gaddaba. Paling afdal air disebutkan di dalam syair tersebut, ma'un gadnaba baina asabi'in nabiyil mujtaba. Muttaba, bukan mujtaba, muttaba. Air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antaranya mukjizat Nabi itu ketika di dalam peperangan Nabi memasukkan tangan beliau yang mulia di dalam suatu wadah, dan wadah tersebut airnya sedikit. Ketika dimasukkan air itu naba, keluar, airnya terpancar dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian ribu para sahabat yang minum di air tersebut, airnya tidak habis. Nah, itu air. Di zaman Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah membenturkan tongkatnya di mana? Di batu. Batu itu di bawahnya tanah. Kalau pakai logika, ente benturkan batu, sama kayak orang buat sumur bor, itu dia ngebor ada batunya pecah-pecah. Kalau Nabi Musa itu nepuk tongkatnya, kebuka batu tersebut, maka keluar air. Itu masuk akal. Karena kenapa? Batu itu di bawahnya sumber air, ada tanah bawahnya. Tapi tangannya Rasulullah SAW ada sumber air, ada mata air, enggak. Nah, itulah mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mukjizatnya Nabi, dimasukkan wadah airnya banyak. Itu paling afdal air. Setelah itu fayalih ma'u zamzam. Ma'u zamzam, air zam-zam yang biasa kalau orang pergi haji umroh, ini air yang biasa dibawa. Kalau kita pulang umroh atau haji, airnya dibawa. Nanti ada orang yang datang minum air tersebut, minta berkah, sekalian minta doa. Masih enggak adat yang seperti itu? Masih ada. Ya, datang yang dari haji, minta doanya Pak Haji. Atau Bu Haja minta doanya. Sebenarnya yang datang itu minta oleh-olehnya atau minta doa. Kalau sekarang kayaknya minta oleh-oleh, bukan minta doa. Ya kita datang itu minta doa. Karena kenapa? Karena doanya orang yang dari haji itu seperti kawaladatu ummuh. Seperti dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Murni tidak ada dosa. Tapi dengan notabene haji yang mabrur. Dari mana tahu Beb haji mabrur atau tidak mabrurnya? Sudah ente tengok Beb. Kalau dia biasanya malam-malam hobi main gaplek, Pak Haji tadi misalnya, nambah tak waktu Pak Haji ini main gaplek misalnya. Kalau nambah berarti tidak mabrur dia. Ya, kalau tak main lagi itu baru haji mabrur. Biasa kalau duduk di depan ngerumpi ngomongi orang misalnya. Oh si fulan tuh ada bagus, usahlah berkawan sama dia misalnya. Ya itu usahlah ada bagus. Ini bahaya nih haji nih misalnya. Itu bukan haji mabrur. Sama misalnya perempuan juga hajah. Biasa ngerumpi orang, tiba-tiba balik dari haji, pendiam dia. Pendiam, tidak pernah lagi ngomongi orang. Berarti hajinya mabrur. Ditengok daripada sikap awal sebelum dia berangkat dan ketika dia pulang. Kalau makin parah berarti hajinya tidak mabrur. Ada yang bilang dari mana tuh Beb? Itu urusan dia sama Allah. Kok ente tahu kata dia? Itu tanda-tandanya. Ya tanda-tandanya, tetapi tidak semuanya. Ya tidak semua. Itu tanda-tanda di antaranya haji mabrur dan tidak mabrurnya. Biasa main judi misalnya. Balik dari haji tidak main judi lagi. Atau biasanya main rentenir misalnya. Duit riba, kerjanya di bank, habis pergi haji berhenti, tidak kerja bank lagi misalnya. Itu hajinya mabrur.
Insyaallah mudah-mudahan ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita berangkat haji, insyaallah hajinya kita haji mabrur insyaallah, amin ya rabbal alamin. Setelah itu ma'u zamzam, air zamzam yang kita minum, maka di dalam hadis Nabi ma'u zamzam liman syuribalah, air zamzam itu bagi orang yang meminumnya. Kalau ente minumnya niat syifa, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Kalau niatnya mudah-mudahan ya Allah ana minum ini insyaallah mudah-mudahan ana diberi oleh Allah ilmu seperti Imam Nawawi, insyaallah dapat. Kita punya anak misalnya, ya Allah ini anak bebal nian, disuruh ngapal, disuruh sekolah tak mau, ya gawenya main HP terus. Nah, itu tiap hari kasih air minum, diniatin, sudah itu dikuras mukanya terus setiap hari. Nah, itu insyaallah mudah-mudahan anaknya hafalannya bagus, rajin insyaallah dia. Atau misalnya istri, kita punya istri malas sholatnya misalnya, disuruh taat tidak mau taat misalnya, nah, sudah ambil air zam-zam, disuruh minum, kurasin wajahnya. Iya, sama anak kita. Suaminya juga bu, suaminya malas sholat misalnya, malas ibadah, ya dikasih air zam-zam, diniatin. Kalau tidak mempan juga mungkin air zam-zamnya palsu. Ya bisa air zam-zamnya palsu. Kalau tidak mempan. Nah, kalau tidak mempan lagi baca burdah. Ya. Maka ada paham sebagian kita kalau baca burdah itu untuk orang yang sakratul maut itu yang susah. Jadi kadang-kadang dia sehat diburdahin, kata dia, nah ngapa? Nyuruh bapak kau mati ya kata dia. Padahal burdah itu untuk kesembuhan, untuk syifa, untuk yang punya hajat, tawasulnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau dibacakan, kalau yang mau sakratul maut susah, insyaallah 3 hari ya insyaallah lepas dia. Biasanya anak yang malas juga, anaknya yang malas, suaminya malas ibadah, baca burda, minum air burda tadi. Insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'u zamzam fakauthar. Kemudian air telaga yang ada di surga. Itu ma'u kautsar. Setelah itu disebutkan ma'u zamzam fakautharu fanilul Misr. Air Nil yang ada di telaga yang ada di Mesir. Itu termasuk air yang Allah turunkan dari surga ke bumi. Begitu juga yang di Hind di India. Air apa? Gangga namanya. Air apa namanya? Sungai Gangga. Itu termasuk furait, air Gangga itu termasuk daripada air yang dari surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bagil anharu, dan sisa daripada sungai-sungai yang ada di dunia. Di antaranya sungai dekat makam Nabi Allah Hud alaihi salam. Itu di Anharul Hud, itu termasuk daripada air dari surga, telaga yang ada di surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ada enggak? Ada di Indonesia? Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Karena tidak ada riwayat yang mengatakan Danau Kerinci. Ya, ataupun Batanghari misalnya. Wallahu a'lam. Nah, kecuali kalau ente mimpi Rasulullah, ente disuruh ke sungai itu. Ya, suruh ke sungai itu berarti ada tanda-tanda kemungkinan. Ya, kemungkinan itu sungai dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di muka bumi. Maka Nabi Allah Khidir, kemarin kita kisahkan Nabi Allah Khidir itu, maka umurnya panjang karena kenapa? Karena beliau minum ma'ul hayy, air kehidupan. Air kehidupan itu letaknya di mana? Di dasar lautan yang paling bawah. Rasanya paling nikmat. Maka Nabi Allah Khidir itu umurnya panjang. Umur panjang disebabkan minum wasail perantaranya air tadi, apa dipanjangkan Allah. Tapi Allah meletakkan apa yang diturunkan oleh Allah, diberikan kehususiatan oleh Allah.
yang memerintahkan Allah. Lalu Nabi Allah Khidir minum air tersebut. Maka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur taat kepada Allah. Kalau kita panjang umur apa? Banyak maksiat, menimbun harta, zalim kepada manusia. Ya mudah-mudahan yang hadir panjang umur insyaallah 500 tahun. Ya, insyaallah umurnya panjang, pas ya, bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Nah, itu diantaranya sungai-sungai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Nah, itu diantaranya sungai-sungai yang diturunkan Allah dari surga. Dan begitu juga ada sungai-sungai yang diturunkan oleh Allah di dalam lautan. Itu di dalam lautan itu ada dasar, paling dasar dari laut tersebut itu ada sungai. Di dasar laut itu ada sungai. Dan antara air laut dan air sungai dia tidak bakalan bersatu. Air laut sama sungai dia tidak bisa nyatu dia. Pasti ada belahan antara sungai, laut. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Air ikan yang ada di sungai tidak bisa pindah di laut. Begitu juga air yang di laut tidak bisa pindah ke sungai. Sama kayak kita misalnya manusia. Ya, bisa tidak kita manusia ini pindah ke alam jin? Tidak bisa kan? Jin bisa pindah ke alam manusia. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tapi ada beberapa manusia, beberapa jin yang diberikan ya kekhusyatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berpindah-pindah alam. Yang bisa berpindah-pindah alam itu orang yang sudah wafat. Ya, dia tahu. Orang yang hidup dia tahu. Orang yang hidup dia belum tahu. Orang yang wafat itu keadaannya bagaimana? Enak mana, hidup atau mati? Sekarang inti hidup, enak kata inti. Maka ketika alam itu, diantaranya alam rahim. Ketika kita dalam rahim ibu kita, enak di dalam itu, suplemen makanan lengkap. Ya, tanpa kita suapi dia langsung sudah ada jalurnya, langsung minum, makan. Air juga langsung minum. Ketika keluar kita dari alam rahim ibu kita, keluar daripada alam dunia, maka semua anak itu pasti nangis. Karena kenapa udah enak? Karena di dunia itu banyak fitnah di dalamnya. Maka dunia itu tidak enak dia. Maka dia keluar nangis. Ada yang anak keluar dari rahim ibunya ketawa? Ada? Tidak ada yang ketawa, pasti nangis semua. Karena kenapa? Tidak ada nikmat sama sekali di dunia. Ketika sekarang kita hidup di alam dunia, kita mengatakan hidup di dunia itu enak, nikmat dan tentram, itu belum tentu. Yang lebih nikmat adalah alam kubur. Percaya? Kalau percaya mati dulu ente. Udah mati baru tahu ya nikmat yang mana, alam dunia atau alam kubur. Tapi yang biasanya takut mati itu banyak dosanya biasanya. Banyak dosanya takut mati dia. Kalau misalnya tidak berdosa, taat, rajin ibadah semuanya, insya Allah dia tidak takut mati. Nah, di antaranya adalah siapa? Aulia-nya Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut. Sama kayak diajak perang, ayo kita perang Palestina. Ayo kagetlah dulu. Anak belum berbakti sama orang tua. Ya, anak belum nikah, anak belum ini, dan itu panjang lebar. Kalau diajak jihad, ya banyak alasannya. Ala kulli hal. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para aulia-nya Allah, mereka tidak ada ya, la khaufun, mereka tidak takut, wala yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ini yang
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai-sungai yang ada di dunia. Jadi kalau seandainya kalau di Indonesia ini ada, misalnya ada dalam kitab ataupun dalam riwayat ataupun makalah daripada ulama mengatakan ada air yang diturunkan dari surga di Indonesia misal. Mungkin saya rasa kita orang Indonesia ziarah ke sana sambil nyelam sambil ngambil air. Mungkin kalau jutaan orang datang kering airnya. Ya, kering, yakin kering airnya. Nah, insyaallah mudah-mudahan ya insyaallah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mandi, bisa minum di air yang itu telaga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Artinya alhamdulillah Habib pernah mandi di Anharul Hud, sungainya Nabi Allah Hud alaihissalam. Mandi di sana, kita tabarukan. Setelah itu dikasih minum oleh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Setiap santri ngantri. Setelah Habib Salim selesai, besoknya Habib Umar kasih air lagi. Jadi kalau ada ulama mandi situ kita minta air tadi dari tangan beliau. Nah, insyaallah mudah-mudahan ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa minum air telaga yang diturunkan oleh Allah dari Anharul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang air yang diturunkan dari langit, yang keluar dari bumi, dan begitu juga di antaranya keutamaan-keutamaan di dalam air yang keluar dari jari jemarinya Nabi, begitu juga air Zam-Zam, dan begitu juga air yang ada di Mesir, atau air yang di Hind, dan begitu juga yang ada di Hadramut. Insyaallah mudah-mudahan air-air tersebut memberikan manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu pembahasan lagi, ada air di sini sebutkan ma'ul qalil wa katsir. Air yang banyak dan air yang sedikit. Air yang banyak dan air yang sedikit itu apa? Di sini sebutkan fal qalilu maduna kullatain. Air yang sedikit itu yang kurang dari dua kula. Wa katsir kullatani fa aktsar. Air yang banyak itu 2 kula atau lebih. Berapa liter? 217 liter. Itu kalau airnya 2 kula. Lebih 217 ke atas itu lebih fa aktsar. Kalau 200 ke bawah, 217 ke bawah itu airnya sedikit. Apa pembahasan tentang air ini? Nah, ini di sini sebutkan. Apa bedanya air banyak dan air yang sedikit? Wal qalil, air yang sedikit kurang daripada 2 kula, yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Dia bakal menjadi najis dan bakal menjadi mutanajis ketika kejatuhan najasah di dalamnya. Misal contoh, ada air dalam ember misalnya. Taruhlah ember misalnya. Air dalam ember itu sampai tidak 2 kula. Tidak sampai. Ketika kejatuhan tai cicak, cicaknya sih kok cuman yang buang hajat di situ. Cemplung katanya. Nah, sebenarnya tidak boleh kita buang hajat sebenarnya. Kadang kalau kita ngundang orang hajatan. Ya kadang kita ngundang orang hajatan ke WC kita buang hajat. Ya banyak seperti itu kan. Nah, misalnya cicaknya buang kotoran, bukan buang hajat, bukan. Buang kotoran masuk ke dalam ember yang kurang dari 2 kula. Apa kata Imam Syafi'i? Yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Maka ketika dia kejatuhan najis di dalamnya, air yang sedikit, maka airnya menjadi najis. Memang kalau pembahasan air dalam mazhab Syafi'i memang agak repot memang. Ya dia harus teliti ya dalam mazhab Syafi'i. Ihtiyatan di dalam hukum, berhati-hati di dalam hukum.
Kejatuhan najis ini misalnya cangkir inilah. Kita lagi mau minum air, jatuh cicak berak masuk. Pulung. Tengok berapa ada airnya. Cium dulu. Ada kayaknya. Cicip dikit. Asin enggak? Ada asin. Atau misalnya warnanya berubah enggak? Ada berubah. Tetap najis. Enggak boleh diminum. Enggak boleh dibuat bersuci. Enggak boleh buat istinja. Karena airnya tidak mensucikan, airnya najis. Sama misalnya contoh, ada orang kencing di lubangnya lumayan lah besar. Tapi kencingnya sekampung. Satu kampung kencingnya di situ. Setelah penuh, tidak ada pembuangan airnya, tidak meresap tanahnya lagi. Saking penuhnya dibiarin orang kampung buat lubang baru. Misalnya. Sekian bulan nengok airnya, nah jernih airnya kencing tadi. Boleh tidak buat wudhu? Tidak boleh. Boleh dibuat minum? Tidak boleh. Karena kenapa? Karena dia asalnya najis. Jadi kalau dia asalnya najis, biarpun dia berubah dengan zaman, ya biarpun berubah, hilang baunya, warnanya tidak ada lagi, sudah itu rasanya juga tidak ada lagi misalnya, sudah berubah kayak air, maka dia tetap najis biarpun berubah. Nah, jadi intinya kalau air kurang daripada 2 kula, 217 ke bawah, maka ketika kejatuhan najasah, maka dia airnya menjadi najis. Wa in lam yatakhayyar, biarpun airnya tidak berubah. Ada yang bilang ini kan tidak berubah airnya, tidak apa-apa boleh dipakai. Tapi tai cicaknya banyak. Kalau dalam ember biasa baskom, kan kadang kalau kita baskom itu kan, tengok dalamnya apa bedanya, kadang kalau tai cicak itu nampak ada putih sama hitam. Ada putih-putihnya. Kalau kita nengok baskom hitam nampak dia, jelas. Boleh tak untuk wudhu? Tidak boleh. Cuci baju juga tidak boleh. Untuk istinja juga tidak boleh. Apalagi nyuci piring. Jadi piringnya apa? Mutanajis jadinya. Nah, jadi hati-hati. Ya, kalau ada tai cicak dan yang lainnya, ya sudah dibuang airnya. Kadang ada sebagian yang tidak paham, airnya diambil pelan-pelan, dipindahin dalam ember, sudah tuh taiknya dibuang. Nah, kata Imam Syafi'i, yatanajjasu biwuqu'un najasata fihi wa in lam yatakhayyar. Menjadi najis ketika kejatuhan najasah di dalamnya dan biarpun tidak berubah airnya. Paham? Paham. Jangan disuling lagi, kadang disuling. Pelan-pelan diambilnya, sudah itu taiknya dibuang. Nah, itu airnya bukan taik. Kalau taiknya memang najis. Ya airnya itu sudah ya najis. Tidak boleh digunakan lagi. Wal ma'u katsir, air yang banyak, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Maka Imam Syafi'i mengatakan air yang banyak ketika kejatuhan najis, la yatanajjas, maka dia tidak menjadi najis illa idza taghayyar, kecuali kalau dia berubah. Apa ta'muhu? Rasanya. Ada yang nanya kayak mana ngerasoi air itu, berubah atau tidak? Nah, itu biasanya kalau warnanya sama baunya sudah berubah, itu otomatis rasanya juga berubah dia, berbeda. Nah, jadi kalau airnya kira-kira sudah keruh, sudah tuh warnanya ada, sudah itu berbau, itu otomatis airnya sudah. Adalah kata dalam mazhab Imam Syafi'i, airnya menjadi air mutanajis, air yang terkena najis. Bagaimana seandainya kita tambah lagi? Ini baknya kebetulan separuh. Kalau dihitung di literin 217 tidak sampai. Tapi bil mukatsarah, dibanyakkan airnya, dilebihkan dari 2 kula lebih. Apakah berubah atau tidak air tadi? Air tadi kalau ditambah bil mukatsarah, dia besok kalau dilebihkan itu dia
kembali menjadi suci. Yang penting dilebihkan lebih dari 2 kula. Nah, kalau ditengok airnya, ini kalau dibuang sayang nih, tai cicaknya banyak nih bertumpuk-tumpuk, misal di dalam bak gitu. Airnya cuma separuh sedikit nih, sedikit. Ditambah lagi banyak. Ya, 2 kula lebih, maka dia menjadi suci. Alasannya apa? Bil mukatsarah, karena dilebihkan airnya. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'ul katsir wal ma'ul qalil. Intinya kalau air yang sedikit kejatuhan najasa, darah atau kotoran cicak atau kotoran burung jatuh misalnya. Najis tadi, kalau airnya kurang dari 2 kula, maka dia otomatis najis. Begitu juga kalau dia banyak kejatuhan najis, ditengok berubah atau tidak. Nah, kalau dia berubah, baunya, rasanya, setelah itu warnanya, maka dia airnya menjadi najis. Bagaimana menghilangkannya? Kalau air yang sedikit tersebut, air yang banyak di mukatsarah, dilebihkan lagi, ditambah airnya. Baknya ditambah, dipenuhin. Taiknya masih di bawah misalnya, tai cicaknya. Sudah biarin. Nah, itu airnya boleh digunakan untuk bersuci. Kalau bisa diambil. Kalau tidak bisa ya sudah. Yang penting airnya dilebihkan di dalam bak. Nah, supaya kenapa? Supaya sesucian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'ul qalil wal ma'ul katsir. Insyaallah minggu depan kita bakal sedikit menambahkan pembahasan tentang ada air yang mutahhir ghairu makruh, ada air yang mutahhir makruh isti'maluhu, dan begitu juga air yang mustakmal dan air yang najis atau mutanajis. Insyaallah minggu depan bakal kita bahas pembahasan tersebut. Sampai di sini, kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Ada yang mau tanya? Fadhol, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanya? Enggak? Belum? Kemarin yang ditanyakan ada pembahasan nanti air yang suci dan mensucikan. Di zaman Habib Abu Bakar Al-Adni, itu ketika beliau masuk ke kota Aden. Karena kenapa beliau masuk ke kota Aden? Karena abahnya beliau, Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, ini di kota Yaman waktu beliau sama abah beliau, karena abahnya beliau ini wali kutub. Dan kutub tersebut tidak bisa satu daerah, satu wilayah, satu kekuasaan kutubnya 2. Dia harus satu. Jadi kebetulan Imam Al-Adni ini beliau disuruh hijrah oleh abahnya ke kota Aden. Dan begitu juga disebutkan dalam riwayat, kenapa kok Abu Bakar Al-Adni ini seorang wali yang masyhur pada zaman beliau. Uminya beliau ini namanya Hubabah Aisyah binti Umar Al-Muhdar. Seorang wali, seorang kutub juga. Uminya keturunan kutub, abahnya Imam Abu Bakar Al-Adni ini adalah keturunan Syamsus Sumus, seorang kutub. Dari jalur abahnya kutub, dari jalur uminya kutub. Wali min awliya ilahi ta'ala. Jadi diperintahkan untuk hijrah ke kota Aden, karena tidak bisa bertemu antara kutub dan kutub di satu daerah.
Disebutkan contoh misalnya seperti gubernur lah kalau bahasa kita. Gubernurnya kalau di Jambi Siko atau Duo? Pernah kejadian Duo gubernur? Enggak kan? Tetap satu. Presiden, ada presiden Duo di Indonesia. Tetap presidennya satu. Jadi hijrahlah beliau ke kota Aden. Ketika sampai di Aden, sebelum kita sampai cerita tentang Aden, beliau ini dari kecil itu karomahnya sudah nampak. Dalam kisah disebutkan beliau ini sambil megang burung. Burung itu dipegang sama beliau, ketika dipegang kepalanya, ya namanya kalau anak kecil, kalau dia sudah megang ayam atau megang burung, bisa ayam yang kecil itu, dipegang pasti mati itu biasanya, kalau digenggam gitu. Ini dipelintirnya lepas kepala burung tadi. Ketika lepas kepala burung tadi, ada satu sohibnya, Imam Al-Adni dibilang, wahai Adni, itu sian itu, burung mati, inti pelintir kepalanya. Sampai lepas kepalanya. Akhirnya astagfirullahaladzim, dibalikkannya lagi hidup burung. Masya Allah. Ya, pala burung tadi sudah potel, dibaliknya lagi, nempel, sudah itu burungnya hidup, terbang. Itu dari kecilnya beliau. Sampai ke kota Aden, kebetulan di zaman itu banyak penyamun, banyak perampok, dan zaman itu juga banyak ulama pada zaman beliau itu. Sampai-sampai beliau ditodong, bukan ditodong ya. Ngomong ulama sana, wahai wahai Al-Adni, Imam Adni, kenapa engkau datang di sini? Di sini ulama sudah banyak, sudah cukup kami yang dakwah di sini, kata dia. Ini ibaratkan seperti wadah, katanya. Wadah ini sudah penuh, melimpah. Enti mau di mana? Kata Imam Abu Bakar Al-Adni, ana di atasnya, kata dia. Beliau naruh siwaknya di atas wadah ini, ana di atas. Beliau di atas wadahnya. Nah, itu saking mulia keilmuan beliau dan makom kewalian beliau. Sampai-sampai ditantang sama orang Aden. Kalau memang benar engkau keturunan Aktob, keturunan wali dari jalur bapak sama ibu, kami minta tolong engkau turunkan air susu dari langit. Hujan air susu dari langit. Akhirnya beliau doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ngomongnya cuma sama langit. Ya sama, saqina ma'al laban. Tuangkanlah bagi kami ini air hujan laban. Mendung hari itu, hujan turun, hujan laban. Susu yang keluar. Itu semua orang yang di Aden itu keluar, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semuanya minum air susu daripada karomah seorang wali tersebut. Minum. Ada yang mewadahin. Sampai sekarang ada di museum itu ada bekas susu karomah daripada Imam Abu Bakar Al-Adni. Sampai sekarang. Dan susu tersebut tidak basi-basi. Nah, itu beda karomah dengan sihir. Kalau sihir yang keluar turun dia basi setelah itu. Kalau ini tidak, sampai sekarang masih ada. Nah, ini diantaranya karomah ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi permasalahannya air susu yang turun dari karomat wali tersebut apakah boleh dibuat wudhu atau tidak? Apakah dia suci dan mensucikan atau tidak? Itu pembahasannya. Nah, itu PR minggu depan. Karena ditanya ada pertanyaan, tidak ada yang nanya. Nah, jadi kasih pertanyaan. Nah, boleh tidak kita wudhu atau mandi junub pakai air susu yang turunnya dari langit disebabkan karomah? Boleh atau tidak? Nah, itu cari kitabnya di mana, ya, halaman berapa, siapa yang menyebutkan dibolehkan, siapa yang menyebutkan tidak dibolehkan. Alas, insyaallah minggu depan kita membahas masih tentang air yang 4 macam. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala
dan diberikan pemahaman agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kulli hal anallahu yaghfiru dhunub wa yusirul qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anallahu yatawallana bi wilayatihi wa ayahfadhana min syarri bariyatihi wa yahfadhana bi taksirina fi haqqihi wa fi haqqi nabiyyi wa azwajina huququl walidina wa fil huquqil jami'il muslimin anallahu yubarik lana fi awqatina anallahu yubarik lana fi awqatina anallahu yubarik lana fi awqatina wa sa'atina wa in kunna wa iyyakum min dhilli ma'syatin alla izi ta'ah wa min hadidin kusan al-jil ma'ali kul hatin daniyah kul hatin mardiyah wa yashfi amradana wa yashfi amradana wa yashfi amradana wa yashfi amradana yatul amarana ma'alat bil afiyah wa yusuna sabiqatan yusir khatimana wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرافنا ألا لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام.